Untuk wisata ini berdiri tahun 2000. Jadi Puduk Panggang Welut di sini adalah gundukan atau bukit kecil. Dari sanalah masyarakat nanti ada sambung rasanya, sedekah bumi, sedekah dusun dan sebagainya. 4 tahun terakhir ya, kita support semuanya dari sini. Hai semuanya, selamat siang. Kembali lagi di Panggang Welut, salah satu podcast pertama di Puduk Panggang Welut yang belum ada tagline-nya kebetulan. Jadi Panggang Welut adalah sebuah podcast yang akan membahas tentang pariwisata di Alam Sari ataupun di Desa Nogosari, dan secara umum akan membahas tentang berbagai budaya dan kesenian ataupun kearifan lokal yang ada di Desa Nogosari. Dan untuk pertama ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, orang paling terkenal di Desa Nogosari dan orang nomor 1 di Desa Nogosari. Dan langsung saja, apa kabar Pak Gades? Alhamdulillah baik. Saya manggilnya Pak Yono. Nggih. Terserah, enggak apa-apa. Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi kepala desa di Desa Nogosari ini? Kurang lebih 7 tahun berjalan. 7 tahun berjalan. Iya. Kalau untuk Puduk Panggang Welut sendiri itu sudah berdiri itu di tahun berapa Pak untuk wisatanya? Untuk wisata ini berdiri tahun 2015-an ya. 2015? Iya, 2015-an. Itu awal-awal ya iseng aja lah, iseng gitu. Terus kebetulan didukung teman-teman juga pada saat itu. Terus ada beberapa elemen juga yang ikut mensupport. Akhirnya sedikit terkenal gitu. Sedikit terkenal. Terus begitu terkenal, kita ini belum layak terkenal sebenarnya. Jadi saya yakin ini kedepannya insya Allah lebih terkenal dan lebih baik lagi. Jadi sekarang masih biasa, dan memang untuk beberapa saat nanti kita akan benahi secara maksimal setelah acara teman-teman perhutani sudah selesai untuk menjarang pinus-pinus yang ada di Puduk Panggang Welut ini. Demikian. 2015 ya Pak. Berarti sebelumnya wisata dulu atau memang tempat ini sudah ada Pak untuk Puduk ini? Kalau tempat ini sudah ada dari dulu, dan ya 2015 itu baru kita ketahui kalau ini dapat dikasih sedikit item-item sedikit, rupanya sudah bisa dikemas menjadi wisata gitu. Jadi 2015 itu awalnya ada teman-teman dikti dari teman-teman Sidoarjo sama Surabaya dulu. Awalnya seperti itu. Akhirnya menjadi seperti ini. Seperti itu, Mas. Berarti sebelumnya sudah terkenal Pak ya? Maksudnya sudah ada Puduk Panggang Welut, tinggal mengemasnya gitu. Iya. Jadi Puduk Panggang Welut di sini adalah nama dari dulu. Puduk itu kan sebuah gundukan atau bukit kecil. Iya. Nah, welut itu konon dulu mungkin ada beberapa ikan welut yang ada di area sini. Jadi oleh nenek moyang kita disebut Panggang Welut atau Puduk Panggang Welut itu gundukan atau puduk. Jadi gundukan yang besar, bukit yang lebih gede lagi gunung, dan ini adalah anak dari bukit, jadi nama Puduk. Puduk. Ya. Itu. Kan kalau saya lihat di sini Pak ya, selain Puduk Panggang Welut ini juga ada camping ground. Itu waktu pembuatannya itu berbarengan, maksudnya 2015 itu atau perlahan-lahan puduknya dulu baru ada camping ground, atau ini dulu hampir berbarengan. Jadi awal-awal teman-teman yang di sini observasi bahasa kecil-kecilnya itu terus bermalam bercamp di area camping ground itu, sehingga beberapa saat kemudian mungkin karena medsos dan sebagainya, akhirnya campingnya lebih menonjol daripada yang lain gitu. Untuk pengelolaannya sendiri Pak, kalau boleh tahu, Puduk Panggang Welut ini dikelola oleh ada tim sendiri atau secara langsung oleh desa atau?
Oleh ini tidak lepas dari kerjasama dengan perhutani. Oh iya. Jadi antara Karang Taruna, desa, dan perhutani. Segala hal yang ada yang diperoleh dari sini pun ada berbagi invest atau berbagi income dengan perhutani seperti itu. Oke, berarti ini dikelola swadaya bareng-bareng gitu nggih? Iya. Swadaya bersama-sama perhutani dan desa. Untuk pengelolaan sendiri memang desa, dan untuk segala item yang ada di sini, baik apa wahana-wahana bermain, spot-spot foto dan sebagainya, memang eksklusif dari kita. Sementara perhutani adalah sebagai pembijak pemilik lahan seperti itu. Berarti ini termasuk dalam ini Pak. Kalau saya kan pernah baca bahwasanya ada peraturan, kalau tidak salah ini peraturan daerah yang menyatakan bahwasanya setiap desa harus punya satu wisata. Itu ini salah satu jalannya atau memang sebelum itu ada, ini sudah ada dulu? Dan sebelum, bukan diwajibkan lah, cuma sebagai ini sebagai wacana, setiap desa itu bisa-bisanya membuat sebuah referensi wisata yang terkait dengan pembudidayaan atau pemberdayaan ekonomi yang diharapkan pemerintah itu seperti itu. Kita bisa sebisa mungkin memanfaatkan kondisi di alam desa kita masing-masing, dan kebetulan kita ini di Nogosari sudah disuguhkan dengan kekayaan alam sekitar ini, sehingga kita tinggal memulai saja sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan selama ini ya sebatas, sebelum ada himbauan untuk wisata desa kami sudah bereaksi sebenarnya. Cuman ini tinggal mengevaluasi manajemen ke depan, dan memang kita sangat membutuhkan beberapa komitmen dari seluruh masyarakat. Jadi sebaik mungkin apapun, kalau kita tidak berkomitmen seluruh masyarakat, maka hasilnya kurang pas bagi saya. Jadi ini lebih pasnya adalah untuk pemberdayaan seluruh masyarakat, tidak satu orang, dua, tiga orang, tapi pandangan besar kami adalah untuk seluruh masyarakat. Jadi selama ini apa yang sedikit income ke kita memang untuk memperbaiki, walaupun mungkin juga masih kurang secara jumlah, tapi kita sebisa mungkin lebih mengupayakan paling tidak membantu kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Berarti bisa dibilang menuju tahun ke-8 ini, sejak 2015 wisata Putuk ini sudah setidaknya sangat bermanfaat untuk masyarakat desa dan ataupun secara umum oleh masyarakat, Pak ya. 2015 itu mulai bedahnya, dan yang terlihat ada income-nya yang dapat dimanfaatkan itu ya 2019 2020 ini. Ya. Kalau dulu masih buka-buka saja, terus memang saya berfokus untuk hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat sebisa mungkin kita berdayakan dari sini. Contoh untuk pajak bumi bangunan di Nogosari itu kita gratiskan. Jadi kita bayar pakai ini tahun 22 kemarin. Dan ini contoh yang konkret saja. Dan ini hal-hal yang lain banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan. Tapi ini adalah contoh yang gampangnya saja seperti itu. Dan kami juga bikin membantu bangunan yang lain, terutama untuk keagamaan, terus untuk di pendopo dan sebagainya, itu juga banyak disupport dari sini seperti itu, Mas. Berarti itu wacana sudah berjalan dari 2022 Pak, maksudnya 2020 lah. Oh 2020. Ya berarti di tahun-tahun setelah itu menunggu hasilnya saja ya Pak. Maksudnya tinggal menuai hasilnya dari perjuangan membangun sejak 2015. Iya sebenarnya itu, cuma saya kira masih kurang lah. Oh, masih kurang. Jadi kenapa kok saya harus komitmen seluruh masyarakat dulu? Sebab bangun sebaik apapun, nanti kalau masyarakat itu kurang respon, hasilnya kurang. Jadi ini saya mencoba
biar seluruh masyarakat itu ikut memiliki. Iya. Tidak hanya dimiliki oleh pemerintah desa, tidak hanya dimiliki oleh Karang Taruna, tapi seluruh elemen orang Nogosari ikut memiliki. Akhirnya ketika semua ikut memiliki, baru dapat kita pacu, terus keamanan dan sebagainya dapat tercipta dari situ. Kalau selama masyarakat belum ikut memiliki, maka saya kira dibangun apapun masih jauh dari rasa aman. Jadi aman atau yang disebut sabta pesona itu dapat terselesaikan manakala masyarakat ikut berkomitmen, ikut memiliki. Itu yang saya tancapkan dulu memang. Upaya untuk melaksanakan rasa memiliki itu tadi mungkin dari desa melalui apa, Pak? Pertama walaupun mungkin kecil yang saya sampaikan di awal, itu masyarakat paling tidak secara real pernah menerima, walaupun mungkin kecil, mungkin hanya sebatas pajak dan sebagainya. Nah, pajak ini kan nanti masyarakat kan bisa menerima seluruhnya, seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Mereka sudah merasakan kalau pajak dan semuanya kita support dari sini. Terus acara-acara seperti sebab di Nogosari ini masih memegang adat istiadat, jadi setiap tahun kita ini punya kegiatan sedekah bumi, sedekah dusun dan sebagainya. Ini sudah 4 tahun terakhir ya, kita support semuanya dari sini. Jadi saya berusaha untuk menghilangkan tarikan-tarikan dan sebagainya. Jadi dari sanalah masyarakat nanti ada sambung rasanya, bahwasanya keberadaan wisata ini betul-betul pernah mereka dapatkan walaupun mungkin masih kecil. Dan kalau sudah itu komitmen itu, tinggal kita ini tentunya dengan kerjasama dengan semua pihak, dan juga terima kasih kepada teman-teman UNIM yang sudah berjibaku di sini di Nogosari, yang paling tidak sangat membantu kami di bidang ekspos dan sebagainya. Ini pun kami juga terima kasih besar, dan inilah yang hari ini tidak bisa kita lepas dari semua pihak. Jadi semua kita adalah membantu kita. Semua yang datang dari sini adalah memberikan sesuatu kepada kita. Termasuk juga teman-teman, tentunya dengan teman-teman yang bernafaskan intelektual, ini sangat membantu ke Nogosari, bahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat Nogosari. Seperti itu, Mas. Baik. Berarti memang kalau bisa dibilang wisata alam ini memiliki tujuan besar ya, Pak. Maksudnya untuk masyarakat sekitar, untuk pembangunan desa dan lain-lain, keberlanjutan desa, maksudnya untuk hal pembangunan dan masyarakat, sosial masyarakat gitu ya. Jadi harapan pemerintah, harapan besarnya atau layout besarnya adalah desa itu bisa mandiri. Nah, dengan desa mandiri itu, desa harus mempunyai PAD, yaitu penghasilan asli desa. Nah, tentunya kalau PAD yang ada, yang selama ini ada, itu tidak bisa mengcover kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, harapannya dengan kita membuka ini dapat mengcover kebutuhan masyarakat dari sisi ekonominya maupun sisi pemberdayaannya. Harapannya untuk wisata ini apa, Pak? Untuk kedepannya, untuk wisata ini dan untuk kedepannya yaitu kita saling pertama kita berkomitmen untuk seluruhnya kegiatan ini kita dharmakan untuk masyarakat yang pertama. Terus yang kedua, komitmen seluruh kita, baik elemen pemerintahan desa, Karang Taruna maupun para tokoh di Nogosari, satu komitmen yaitu membangun persatuan untuk pemberdayaan secara umum masyarakat Nogosari. Dan yang ketiga adalah semua ikut memiliki. Ketika masyarakat ikut memiliki semua, pasti akan menjaga dari rasa aman dan rasa yang hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa dapat kita laksanakan, pasti aman kan. Kalau sudah aman nanti barulah tercipta, kalau kita bangun apapun gampang artinya saling menjaga. Baik, pemirsa, berarti wisata alam sari ini memiliki tujuan besar, telah menghasilkan setidaknya manfaat untuk masyarakat sekitar dan keberlangsungan desa, pembangunan desa dan lain-lain.
Jadi jangan ragu lagi lah untuk datang ke wisata Pucuk Pangmulut, karena memang di sini seperti dikatakan Pak Kades, alamnya sudah menyajikan pemandangan yang bagus. Semakin kalian datang ke sini, nanti kalian tahu perubahannya. Jadi ya jangan ragu-ragu lah untuk datang ke Pucuk Pangmulut. Terima kasih Pak Kades atas wawancara singkatnya. Siap. Terima kasih juga teman-teman Unim. Iya. Semoga senantiasa sukses selalu. Amin. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di episode yang lain. Wassalam. Gila.